Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar new chapter, bab baru. It's about personality traits. Personality di sini maksudnya adalah karakter atau kepribadian. But our context of discussion is personalities or characters that should be had by worker or a good worker. Jadi konteksnya mengenai kepribadian atau karakter yang kita bicarakan di sini adalah yang berkaitan dengan karakter yang selayaknya dimiliki oleh seorang pekerja yang baik. Okay, let's go to discuss the next slide. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada tabel besar yang berisi jenis-jenis karakter, contoh-contoh karakter. Yang paling atas bisa kalian lihat, ini yang di blok kuning, ini menunjukkan karakter yang positif. Sedangkan yang ada di bawah, yang di blok merah, ini adalah yang menunjukkan karakter negatif. Oke, kita coba untuk analisis one by one ya, satu persatu. Start from mulai dari positive characters, mulai dari karakter positif yang ada di atas yang di blok warna kuning di sini ya. Oke, mulai dari sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa contoh positive characters. Ada flexible, versatile, relax, and easygoing. Oke, flexible. Flexible means, kalau dalam bahasa Indonesia fleksibel, mudah, gampang, santai, dan seterusnya. Adaptable, mudah beradaptasi dan seterusnya. Jadi fleksibel itu bisa kita artikan dengan orang-orang yang gampang ya, orang yang mudah, orang yang santai, orang yang mudah untuk menyesuaikan dan lain sebagainya. Kemudian versatile ini juga diartikan dengan santai, orangnya santai. Relax itu juga santai. Easy going itu juga orangnya santai atau mudah. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kata yang ada di sisi sebelah kiri ini memiliki kemiripan makna atau memiliki kemiripan arti. Bisa kita katakan ini sinonim, ya. Kemudian kita coba analisis yang ada di sisi sebelah kanan. Di sini ada kata organized, disciplined, diligent, and principled. Organized itu berarti orangnya teratur, terencana, terorganisir. Kemudian bawahnya ada kata discipline. Discipline berarti orangnya disiplin. Diligent, rajin. Principle, berprinsip atau berpendirian gitu ya. Berprinsip atau berpendirian. Kita coba tengok analisis yang karakter negatif yang ada di bawah, yang di blok merah. Dimulai dari sisi sebelah kiri, di sini ada kata careless. Careless itu berarti tidak hati-hati, ceroboh. Kemudian di bawahnya ada kata disorganized. Disorganized ini juga artinya tidak teratur, tidak terorganisir, tidak terencana, ceroboh. Impulsif. Impulsif itu dapat diartikan tidak terencana, tidak terorganisir, terburu-buru. Kemudian undependable. Undependable itu berarti artinya tidak mandiri ya. Undependable itu artinya orang yang tidak orang yang tidak berpendirian, orang yang labil, tidak mandiri. Artinya begini, kalau orang yang mandiri berarti orang yang dia bisa memutuskan sesuatu gitu ya. Orang yang mandiri itu orang yang bisa melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri, berarti termasuk dalam memutuskan. Nah, orang yang bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri berarti orang yang independent, mandiri. Sedangkan yang undependable itu kan berarti bergantung. Nah, berarti dia labil.
dan ya bisa diartikan bergantung pada seseorang atau bergantung pada pihak lain, dan otomatis dia bersifat labil, undependable, labil. Kita artikan labil ya, lebih tepatnya adalah labil. Kemudian di sisi sebelah kanan, kita coba analisis satu persatu untuk karakter negatif. Ya, yang pertama ada kata obsessed, berlebihan, strict, kaku, fussy, cerewet atau bawel, and then inflexible. Kalau fleksibel kan orangnya mudah, gampang, santai. Kalau infleksibel berarti tidak mudah, tidak santai ya. Kita artikan tidak santai atau ribet. Nah, ini adalah contoh karakter positif dan juga karakter negatif. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada 8 leadership flows. Ada karakter kepemimpinan. Ada karakter kepemimpinan yang selayaknya dimiliki atau tidak dimiliki. Karena di sini ada karakter-karakter yang tidak mendukung untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi atau untuk membangun karakter leadership. Jadi ada di sini ya, ada karakter di sini, karakter negatif yang dia tidak mensupport atau tidak mendukung untuk membangun karakter leadership. Coba kita lihat di sini yang paling bawah sebelah kiri, ini ada indecisive. Indecisive means bimbang. Indecisive artinya bimbang, berarti sama dengan undependable tadi ya. Jadi bisa diartikan dengan labil, bimbang. Ya, indecisive tadi sudah kita artikan dengan mirip seperti fleksibel. Ya, mirip seperti undependable, artinya adalah bimbang, labil. Oke, berarti ini adalah salah satu karakter yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang apabila ingin membangun karakter leadership. Kemudian selanjutnya ada stubborn, keras kepala. Ada blames others, yang suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan pihak lain dan tidak introspeksi pada diri sendiri. Nah, itu juga selayaknya tidak dimiliki oleh seorang yang ingin membangun karakter leadership. One delegate, tidak suka untuk mewakili sesuatu atau tidak suka ditunjuk ya untuk mewakili sesuatu. Kemudian overreactive, responnya terlalu berlebihan, tindakannya berlebihan. Kemudian bias or favoritism. Bias or favoritism itu diartikan dengan tidak jelas ya, tidak ada kejelasan, tidak jelas. And then fake or empty promises. Fake itu berarti diartikan dengan omong kosong, jadi tidak bisa dipercaya. And then incompetence itu tidak memiliki kemampuan yang handal. Nah, ini berarti semua ini adalah karakter negatif yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang atau seorang pekerja yang ingin membangun karakter leadership ya. Oke, next. Nah, so what personality traits that you should build as a good worker? Jadi karakter atau kepribadian seperti apa yang seharusnya dimiliki atau yang seharusnya dibangun oleh seorang pekerja yang baik. Yang pertama, di sini ada contoh positive characters. Kalau tadi kan di sini adalah contoh-contoh karakter negatif yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pekerja yang ingin membangun karakter leadership. Nah, sekarang di sini dicontohkan
positive characters yang seharusnya atau selayaknya dimiliki oleh seorang pekerja yang baik, termasuk ketika dia ingin membangun karakter leadership dalam dirinya. Yang pertama ada kata responsible, tanggung jawab, discipline, disiplin pada diri sendiri, optimistic, optimis itu berarti optimis ya. Optimis adalah berpikiran positif akan keberhasilan. Kemudian passion, sabar, honest, jujur, hard work, bekerja keras. And then function, tepat waktu, berarti sama dengan on time ya. Jadi dia bisa manage the time well, bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, ini adalah contoh positive characters yang bisa dibangun atau selayaknya dimiliki oleh seorang pekerja yang baik. Ini Anda, Mbak dan Mas bisa melanjutkan sendiri ya. Kira-kira contoh karakter positif apa selain yang ada di sini yang selayaknya ditanamkan dalam diri agar menjadi seorang pekerja yang baik. Nah, ini ada contoh juga, ada contoh personality di sini. Ya, ini tabel, kemudian ada contoh personality di sini. Kalau yang ada di dalam tabel ini contoh karakter yang positif atau karakter yang baik, dan juga disertai dengan alasan kenapa seorang pekerja yang baik harus memiliki karakter seperti ini. Nah, ini disertakan alasannya kenapa. Oke, kita coba analisis yang pertama. Yang pertama, contoh positif karakter adalah self confidence, percaya diri. Why? Kenapa harus memiliki rasa atau harus memiliki karakter percaya diri? Yang pertama, contoh alasannya adalah confident employees not only believe in their own abilities to manage tasks. Jadi pekerja yang percaya diri itu tidak hanya percaya kemampuan dirinya untuk bisa mengatur atau mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi they are also more likely to convince managers. Orang-orang yang memiliki percaya diri yang baik itu mereka juga bisa convince, meyakinkan manajernya, atasannya, coworkers, rekan kerjanya, and customers, dan para pelanggan of their abilities as well, sebagaimana kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi kenapa self confidence itu penting untuk dimiliki seorang pekerja yang baik. Ini salah satu alasannya, salah satu alasan manfaatnya kenapa harus memiliki pribadi atau karakter self confidence. Selanjutnya ada reliability. Reliability means dapat diandalkan, orang yang reliable, orang yang dapat diandalkan atau tahan uji, tahan tekanan, tahan uji, dan seterusnya, bisa diandalkan dan seterusnya. Oke, why? Kenapa seorang harus memiliki karakter reliability atau karakter yang bisa diandalkan? Salah satu contoh alasannya adalah reliability is an important factor. Ya. Orang yang atau karakter yang bisa diandalkan adalah faktor penting in knowing that the job will get done. Ya, untuk mengetahui bahwa pekerjaan itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Akan dapat diselesaikan and it will get done well, dan dapat terselesaikan dengan baik. Reliable employees are valuable. Nah, para pekerja yang dapat diandalkan seperti ini adalah pekerja yang valuable. Valuable itu berarti bermanfaat ya, bermanfaat atau valuable, yang dicari gitu, banyak dicari in the workplace, di tempat kerja, because karena they prove, mereka membuktikan bahwa they can finish their task without much supervision. Mereka bisa
finish, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan tanpa adanya banyak supervisi. Supervisi itu berarti pengawasan ya. Oke. The next positive characters is independent. Nah, contoh positif karakter positif selanjutnya adalah independent, mandiri. Why? Kenapa? Salah satu alasannya adalah the ability to work independently is just as important as the ability to work well with a team. Alasannya adalah kemampuan untuk bisa bekerja secara mandiri itu adalah hal yang penting, sebagaimana kemampuan untuk bekerja dengan baik dalam tim. Jadi orang yang independen itu selayaknya bisa bekerja secara individu maupun dalam tim. Even in organizations they are heavily team oriented. Bahkan biasanya dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada pekerjaan yang harus dilaksanakan secara tim, and you will still do some work on your own. Tapi ketika diberikan tugas secara individu, maka tetap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan itu dengan baik oleh dirinya sendiri. Jadi secara individu dia bisa menyelesaikan. Selanjutnya ada positif karakter atau karakter positif selanjutnya adalah leadership. Oke. Leadership ini adalah kepemimpinan. Why? Kenapa seseorang harus memiliki atau selayaknya memiliki jiwa leadership atau karakter leadership sebagai seorang pekerja yang baik? Alasannya adalah, salah satu alasannya adalah strong leadership skills. Ya, skill atau kemampuan leadership yang kuat ini can help you move your company forward. Ini dapat membantu kamu ya, dapat membantu Anda dalam move itu berarti apa? Move your company forward berarti untuk memajukan perusahaan. It also helps to guide your team members toward developing skills of their own. Nah, terlebih lagi jiwa leadership atau karakter leadership ini juga dapat membantu dalam guide, memandu anggota tim ya, untuk bisa mengembangkan skill atau kemampuannya, untuk bisa mengembangkan skill atau kemampuan yang dimiliki, and identify dan mengidentifikasi atau memeriksa ya, mengidentifikasi a team strength and weaknesses. Juga bisa mengidentifikasi atau menganalisis atau memeriksa kelebihan ya, strengths dan weaknesses, kelemahan dari tim yang ada. Oke, selanjutnya positive character selanjutnya ada communication skills, kemampuan untuk berkomunikasi. Kenapa seorang pekerja yang baik should have good communication skills? Kenapa harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik? Nah, salah satu alasannya adalah ini. Good communication skills can help delivering message or intentions effectively. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik ini dapat membantu delivering message, yaitu menyampaikan pesan or intention atau maksud effectively, secara efektif. And it can be understood well by customers, dan dengan komunikasi yang baik ini dapat membantu dalam menyampaikan pesan dan maksud secara efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh customers, oleh para pelanggan. Coworkers adalah rekan kerja, manager, atasan, etc. dan seterusnya. The last one is integrity. Positive characters that should be had by a good worker is integrity. Kalau dalam bahasa Indonesia means integritas ya. What is integrity? What is integrity in Indonesia? Integritas di dalam bahasa Indonesia juga diartikan dengan integritas, artinya adalah orang yang memiliki prinsip yang baik ya, jadi jujur, seperti itu. Why? Kenapa? A good worker should have integrity as the positive character.
Kenapa seorang pekerja yang baik harus memiliki karakter integritas? Nah, salah satu alasannya adalah ini. It helps in order to coworkers can come to trust us, to be honest with our ability to complete a project. Jadi, integritas atau integrity ini dapat membantu supaya coworkers, rekan kerja itu dapat trust, dapat mempercayai kita, to be honest, atas kejujuran, with our ability to complete the project, terhadap kemampuan kita dalam melengkapi atau menyelesaikan pekerjaan atau project yang diberikan. Jadi integrity itu lebih kepada honest, lebih kepada trust ya, jujur dan kepercayaan, juga berprinsip pada hal yang baik. Oke, nah yang sudah dijelaskan ini ya, ada 6 contoh positive characters dan alasannya kenapa good workers ini harus memiliki positive characters dan alasannya kenapa. Like this one, yeah. This one is for positive characters and this one is the reason, alasannya. Okay, so the next one is the time for you to mentions ya, to practice mentioning for positive characters. Jadi the next one is latihan untuk mentions for positive characters. Sebutkan 4 positive karakter yang selayaknya kalian miliki ketika nanti kalian sudah menjadi seorang pekerja. Kira-kira apa yang selayaknya dimiliki oleh seorang pekerja yang baik nantinya kalian ke depan. Kemudian please try to mention the reason, dan juga sebutkan alasannya kenapa gitu. Jadi contohnya sudah disebutkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, your time to mention for positive characters and also the reason, kenapa. Jadi dibuat seperti ini saja untuk pelatihannya ya, dibuat tabel seperti itu. Dan tugasnya adalah, atau latihannya adalah seperti ini. Kalian diminta untuk menyebutkan 4 positive characters dan juga alasannya kenapa. Okay, yeah, I think enough for my explanations today. And please, after this, just do the exercise or the practice by yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.